Pemirsa, Partai Gerindra menduga ada politisasi dalam penetapan status tersangka Surya Dharma Ali dalam kasus korupsi dana haji karena KPK mengumumkannya menjelang pemilu presiden 2014. Sementara Partai Amanat Nasional menyarankan SDA mundur dari jabatannya di pemerintahan. Status tersangka yang diberikan KPK kepada Menteri Agama dalam kasus dugaan korupsi dana haji 2012 dan 2013 di tahun politik ini membuat Partai Gerindra terusik dengan kemungkinan adanya unsur politis dari lawan politiknya. Meski mengaku menghormati proses hukum, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengharapkan KPK tidak menjadi alat politik menjelang pemilu presiden mendatang. Dan kami hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. Dukungan kepada bakal Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala terus mengalir. Salah satunya dari sejumlah daerah di Cirebon, Jawa Barat. Para pengurus Gerakan Pemuda Ansor mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden yang didukung PD Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura ini. Deklarasi dilakukan oleh seluruh Konvensi Partai Demokrat, Anies Baswedan memilih mendukung pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Ia mengaku pilihannya mendukung pasangan ini karena ingin adanya kebaruan dalam melakukan terobosan-terobosan mengatasi masalah bangsa. Lihat, setelah 15 tahun reformasi, Indonesia membutuhkan kebaruan. Dan dari dua pasangan ini, saya melihat pasangan Pak Jokowi JK adalah pasangan yang bisa menawarkan kebaruan itu. Karena itulah kemudian saya memilih untuk mendukung mereka. Anies menegaskan dirinya tidak mau pada periode keempat sesudah reformasi ini, Indonesia masih dipimpin oleh pemerintahan dengan pendekatan gaya lama. Sementara itu, pengamat politik Muhammad Kodari menilai merapatnya Anies ke kubu Jokowi karena dia memiliki banyak kesamaan dengan capres tersebut. Di antaranya, mereka sama-sama sisi kejujuran dan kesederhanaan. Mengenai efeknya ke pemilih, Kodari pengaruh Anies bakal cukup signifikan. Meski dia lebih dikenal di lingkungan elit, namun ia memiliki pengikut di kalangan bawah yang menjadi relawan pendukung gerakannya, yaitu Gerakan Indonesia Mengajar. Anies juga melihat bahwa Jokowi orang kerja ya, orang yang bisa kerja, terutama dalam konteks di Solo, kemudian di Jakarta. Yang kedua, saya kira yang paling menemukan titik temunya adalah kesederhanaan ya, kesederhanaan dan kejujurannya. Sampai sekarang kan boleh dibilang ya itulah fitur yang menonjol dari seorang Jokowi ya, kesederhanaan, kemudian kejujuran. Saya kira mungkin mulai dari sanalah sebagai titik temu. Nah, bukan hanya Anies, kabar yang beredar menyebut peserta konvensi Partai Demokrat Dino Patijalal juga akan merapat ke tim Jokowi JK. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi. Tim Liputan Metro TV. Kami mohon maaf, pemirsa, itu tadi ada informasi terkait dukungan peserta konvensi Capres Partai Demokrat terhadap pasangan bakal Capres-Cawapres Jokowi JK. Masih terkait dengan dukungan kepada Jokowi JK di sejumlah daerah di Cirebon, Jawa Barat, para pengurus Gerakan Pemuda Ansor mendeklarasikan dukungannya kepada Capres yang didukung PD Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura ini. Deklarasi dilakukan oleh pengurus Jawa Barat, dipimpin langsung Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yusron Wahid. GP Ansor seluruh Indonesia akan solid mendukung pasangan yang didukung PD Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura ini. Pada kesempatan yang sama, Yusron juga mengatakan bergabungnya Mahfud MD di kubu Prabowo tidak akan berpengaruh banyak terhadap dukungan warga NU karena Mahfud MD bukan pengurus NU. Ya, insya Allah mayoritas. Saya nggak mau mengatakan semua ya. Mayoritas solid, insya Allah ada lebih condong memilih ada di Pak Yusuf Kala. Dan bukan Pak Jokowi. Contohnya apa beda? Ya ada tokoh yang tadi itu seperti Pak Mahfud gitu. Pak Mahfud kan nggak masuk pengurus NU. Sejak kapan Pak Mahfud masuk pengurus NU? Pak Mahfud dulu pengurus PKB. Zaman Gus Dur, diangkat oleh Gus Dur.